Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Lana Majinun. Di video kali ini aku bikin bika Ambon versi ekonomis. Hanya membutuhkan 5 butir telur aja. Dan ini cara bikinnya gampang banget. Hasilnya kenyal, legit, full sarang, dan tentunya enak banget. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton video ini sampai selesai. Dan pastikan kalian sudah subscribe. Pertama yang kita siapkan adalah bahan biangnya. Di sini aku ada 75 ml air hangat, lalu aku tambahkan 1 sendok teh ragi instan, 1 sendok teh gula pasir, dan 1 sendok teh tepung terigu. Ke semua bahan ini diaduk dan kita diamkan sampai raginya bereaksi atau mengembang. Kalau raginya mengembang tentunya itu bisa digunakan ya, kalau enggak berarti raginya sudah mati. Di wadah lain, aku sudah siapkan 150 ml santan kental, kemudian tuang ke dalam panci. Selanjutnya tambahkan 1 batang serai yang sudah dikeprek, ada 3 lembar daun jeruk, ada 1 sendok teh kunyit bubuk, dan ada sedikit garam. Nah, semua bahan ini diaduk sampai merata. Nah, warnanya sudah kuning, kemudian tambahkan dengan setengah sendok makan margarin. Nah, setelah margarinnya sudah masuk, kita aduk kembali dan ini bisa dimasak sampai mendidih. Dimasaknya kurang lebih sampai 5 menit aja ya, atau sampai hangat-hangat kukuh. Nah, ini sudah hangat-hangat kukuh, bisa langsung kita saring. Setelah disaring, kita tunggu sebentar. Kita diamkan biar suhunya lebih turun ya. Nah, hasilnya seperti ini. Lanjut kita ke adonannya yang paling utama. Di sini aku sudah siapkan 3 butir kuning telur yang sudah aku campur dengan 2 butir telur utuh. Kemudian tambahkan dengan 100 gram gula halus. Ini adalah berasal dari gula pasir yang sudah aku blender. Kemudian tambahkan juga dengan 140 gram tepung tapioka. Tepung tapioka ini sama dengan tepung kanji ya, tapi di sini aku menggunakan tepung tapioka atau tepung sagu Pak Tani. Nah, setelah itu masukkan semua bahan ini jadi satu di dalam satu wadah. Kocok dengan menggunakan whisker. Nah, dikocoknya ini harus benar-benar sampai merata. Kalau gula kalian tidak di blender, pastikan gulanya sudah tidak bergerindil. Jadi, dalam video ini aku menggunakan gula pasir yang sudah aku blender agar gula pasirnya itu gampang larut. Nah, ini aku masukkan semuanya ya untuk tepung tapiokanya. Nah, untuk jenis tepung tapioka ini banyak banget. Untuk mereknya biasanya aku menggunakan yang merek Rose Brand. Kalau nggak ada, aku bisa menggunakan yang merek Pak Tani ya. Itu termasuk salah satu tepung tapioka yang jenisnya tepung sagu gitu ya. Pokoknya seperti itulah intinya, kalau nggak ada tepung tapioka biasa bisa menggunakan tepung sagu. Nah, kalau sudah tercampur semuanya tinggal masukkan adonan yang tadi sudah kita bikin. Adonan yang ada kunyitnya tadi ya, yang sudah hangat-hangat kukuh. Lalu diaduk sampai merata. Nah, yang terakhir ini tinggal kita masukkan biang dari bahan yang pertama atau bahan raginya. Ini sudah mengembang dan itu sudah termasuk raginya masih aktif. Kalau tidak mengembang tentunya berarti raginya sudah mati ya. Jadi jangan digunakan, ganti ragi dengan yang baru. Nah, jika sudah masuk semuanya ini tinggal kita aduk sampai merata. Ini bisa disaring atau bisa enggak, tapi kalau aku sih lebih suka disaring biar nanti hasilnya lebih halus. Nah, setelah tercampur rata seperti ini tinggal kita diamkan selama 2-3 jam. Minimal 1 jam ya, tapi kalau buat aku maksimal tuh 2 jam biasanya kalau suhunya panas. Kalau dingin biasanya 3 jam. Nah, udah kita simpan dulu. Ini kurang lebih sudah 2,5 jam ya. Jadi ini sudah berbusa, kayaknya sudah bagus banget. Bisa dibuka terlebih dahulu. Kalau sudah dibuka, ini sudah kelihatan ada busanya. Bisa kita aduk perlahan aja, jangan sampai busanya itu hilang semua ya. Jadi diaduknya perlahan saja.
Setelah itu kita siapkan untuk loyangnya. Di sini aku menggunakan loyang dengan diameter kurang lebih 16 cm yang sudah aku olesi full dengan minyak. Jadi semua permukaannya diolesin dengan minyak, kemudian dipanaskan selama kurang lebih 10 menit dengan suhu 250 derajat Celcius. Jadi suhunya ini panas banget. Nah, setelah dipanaskan, ini dikeluarkan dulu dari oven, kemudian tuangkan adonan yang tadi sudah kita bikin. Jadi, untuk loyangnya ini harus dalam keadaan panas banget ya. Nah, setelah masuk semua adonannya ini, langsung aja untuk loyang yang sudah berisi dengan adonan, langsung kita masukkan ke dalam oven. Nah, oven ini masih nyala ya, jadi lanjutan dari yang pertama tadi. Kemudian kita setting di suhu 220 derajat Celcius, api bawah saja selama 1 jam. Nah ya, ini sudah aku setting selama 1 jam. Jangan lupa untuk settingan yang pertama ini akan aku cengkal pintunya dengan menggunakan kayu atau sumpit seperti ini. Nah, untuk ovennya juga biasanya 1 jam atau minimal 50 menit ya, tergantung oven kalian masing-masing. Nah, kalau sudah sekitar 50 menit, ini bisa kita ambil untuk cengkalnya dan kita tutup full, kemudian kita kecilkan suhunya di 200 derajat Celcius, api atas aja selama kurang lebih 10-15 menit. Setelah sekitar kurang lebih 15 menit kita lihat untuk permukaannya sudah kuning keemasan, cakep banget. Dan ini sarangnya atau serat-seratnya itu terbentuk sempurna ya. Coba kita lihat. Nah, coba kita lihat ya. Jadi ini loyangnya itu panas banget karena kita memang membutuhkan suhu yang paling tinggi. Dan ketika di zoom, ini sarangnya sudah terbentuk sempurna. Coba dilihat ya. Ini sarangnya bagus banget, full banget ya. Ini kita tunggu sampai benar-benar dingin baru bisa dikeluarkan dari loyangnya. Setelah dingin baru bisa kita keluarkan dari loyang. Caranya gampang banget, tinggal kita sisir ke seluruh permukaan loyangnya dengan menggunakan pisau untuk mengeluarkan hati-hati agar tidak rusak. Selanjutnya ini bakal kita iris, gunakan pisau yang tajam dan bergerigi. Kalau di sini aku menggunakan pisau yang tidak bergerigi ya, jadi hasilnya agak terseret gitu untuk serat-seratnya, tapi nggak apa-apa, nggak masalah, ini tetap bagus, rasanya enak, seratnya bagus, kenyal, legit, enak banget, dan juga tentunya ekonomis. Jadi buat teman-teman yang masih nyoba-nyoba, nggak mau rugi banyak kalau takutnya nggak jadi, silakan gunakan resep yang 5 telur ini. Dijamin kalau teman-teman pakai step-step yang sudah aku terangkan tadi, aku jamin deh anti gagal gitu ya. Yang penting resepnya sama, stepnya juga sama. Nah, udah dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video aku hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.